Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Demo Lydia Rahma dengan NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir, tugas UAS metode penelitian pada semester 4 dengan judul analisis kinerja panel komposit berbasis shear thickening fluid atau STF sebagai material tambahan untuk reduksi getaran mekanis suara dan pengendalian waktu dengung. Nah, di sini untuk penelitian ini sendiri berada pada bidang fisika bangunan yang menggunakan metode penelitian eksperimental laboratorium dengan pendekatan kuantitatif. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang latar belakang di mana eh, topik yang saya bawakan ini yang seringkali bermasalah pada masyarakat yaitu adanya getaran suara yang ekstrim di kalangan padat penduduk yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan degradasi pada bangunan itu sendiri karena adanya getaran yang terlalu atau gelombang suara yang ekstrim. Selanjutnya yaitu rumusan masalah di mana bagaimana keefektivitasan kinerja panel komposit berbasis STF dalam reduksi amplitudo getaran mekanis pada komponen bangunan yang terpapar gelombang suara frekuensi rendah. Lalu untuk bagaimana kemampuan aplikasi panel komposit berbasis STF dalam peningkatan nilai sound transmission atau STL guna mengendalikan waktu dengung di dalam ruangan rumah tinggal. Lalu yang terakhir, berapa ketebalan atau komposisi optimum dari panel komposit berbasis STL yang menghasilkan performa peredaman getaran mekanis dan mengendali akustik ruangan paling efisien. Lalu untuk batasan masalah yang saya ambil dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama material inti yaitu STF yang digunakan itu disintesis menggunakan campuran silika dan PEG dengan fraksi volume tertentu pada skala laboratorium. Lalu yang kedua yaitu panel komposit yang dirancang berupa sandwich panel atau lapisan pelindung luar menggunakan material non-struktural yang umumnya pada hunian seperti triplek. Lalu untuk paparan akustik dibatasi pada simulasi gelombang suara yang telah ditentukan menggunakan perangkat audio dan mempresentasikan karakteristik suara sound system berdasar berdaya besar. Lalu selanjutnya pengukuran getaran difokuskan pada nilai percepatan getaran atau amplitudo pada elemen market market atau model uji menggunakan instrumen vibrator meter atau accelerometer. Yang terakhir yaitu analisis kualitas akustik ruang dibatasi pada pengakuan koefisien absorpsi bunyi, sounds atau STL dan waktu dengung. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat, di mana tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis keefektivitasan panel komposit yang berbasis STF tadi, lalu untuk mengevaluasi kemampuan aplikasi panel komposit tersebut terhadap STF, lalu untuk meningkatkan variasi ketebalan dan komponen optimum dan dari panel komposit berbasis STF tersebut yang mampu memberikan performa peredaman getaran mekanis dan pengendalian akustik paling efisien. Lalu untuk manfaatnya yaitu untuk memberikan solusi atas keluhan penduduk pemukiman mengenai gangguan bangunan yang bergetar akibat adanya gelombang dari suara sound system tersebut. Lalu untuk peningkatan kenyamanan penghuni rumah serta meminimalkan resiko kerugian material akibat kerusakan rumah akibat paparan getaran suara keras. Lalu yang terakhir yaitu memanfaatkan material cerdas berbasis fluida non-Newtonian di bidang teknik sipil. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana kita mengambil penelitian terdahulu dari Zhang et al. 2021 yang berjudul Vibrating Damping Properties of Sandwich Structure with Shear Thickening Fluid Core. Jadi ini membahas bagaimana eh, panel sandwich itu dikasih metode STF tadi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu
shear thickening fluid, di mana fluida ini itu merupakan eh, nanopartikel dengan fraksi volume tinggi ke dalam cairan polimer. Lalu fluida ini perkerasannya dijelaskan melalui hydrocluster mechanism, di mana kondisi tenang, laju geser rendah sehingga partikel menyebar secara acak seperti cair. Jadi, eh, saat kondisi tenang, itu partikelnya akan mencair. Lalu saat terdapat gaya kejut atau gaya geser, dia akan membentuk padatan. Nah, untuk panel komposit sendiri yaitu seperti lapisan kulit seperti triplek. Ya, kita menggunakan triplek itu tadi yang berfungsi untuk menahan beban lentur utama. Jadi nanti lapisan STF itu akan mengisi eh, rongga-rongga udara dan menjadi satu kesatuan yang solid sehingga STF itu bisa berfungsi untuk meredam. Dan panel komposit sendiri itu sebagai tulangnya, jadi sebagai tempat untuk menempelnya si STF. Lalu selanjutnya yaitu kerangka penelitian di mana ada input, proses, output, di mana inputnya yaitu itu tadi permasalahannya rumah bergetar karena gelombang suara yang besar dan adanya penggunaan STF pada panel komposit. Lalu pada prosesnya kita membuat koloid STF, di mana koloid ini itu merupakan kombinasi fraksi volume silika dan PEG. Lalu perekatan panel komposit sandwich serta pengaplikasian STF tadi ke panel kompositnya dan pengujian kecepatan getaran menggunakan accelerometer itu untuk mengukur kecepatan getaran dan pengujian waktu dengung dan STL atau sound transmission loss menggunakan sound level meter. Terus outputnya kita akan mendapatkan nilai amplitudo dan karakteristik spesifikasi ketebalan komposisi STF. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian di mana desain yang kita pakai yaitu menggunakan desain eksperimental laboratorium dengan pendekatan kuantitatif. Fokus utamanya dari desain penelitian ini yaitu membuat cetakan produk berupa panel composite sandwich dengan inti shear STF tadi, lalu mengujinya secara langsung melalui simulasi fisik. Eh, nah, untuk tempat dan waktu, maaf ini ada kesalahan penulisan. Tempatnya yaitu pada laboratorium fisika saat pengujian mekanis dan laboratorium laboratorium kimia saat melakukan eh, sintesis material dan fabrikasi panel tersebut. Lalu untuk waktu penelitiannya itu rancangan awal kita di 5 bulan, tetapi karena adanya kita harus ke laboratorium dulu, lalu untuk pembuatan prototipe kita jadwalkan untuk berlangsung selama 7 bulan. Untuk sampelnya yaitu menggunakan panel komposit dengan triplek tebal 4 milimeter untuk lapisan luar dan lapisan intinya diisi oleh STF. Lalu untuk objek yaitu perilaku dinamis dari komponen bangunan rumah tinggal ketika terpapar getaran suara ekstrim. Untuk instrumennya sendiri, untuk fabrikasi yaitu timbangan digital dan instrumen penguji getaran mekanisnya menggunakan function generator dan power amplifier yang dihubungkan ke subwoofer berdaya besar sebagai sumber getaran suara frekuensi rendah serta sensor accelerometer itu tadi untuk mengukur
getarannya yang ditempel pada dinding atau kaca atau struktural yang terdampak untuk mencatat nilai percepatan getaran. Lalu instrumen eh, penguji akustik ruang yaitu SLM tipe omnidireksional yang diintegrasikan dengan perangkat lunak analisis akustik untuk mengukur nilai waktu dengung dan tingkat kehilangan transmisi suara. Untuk metode analisis datanya seperti ini, yaitu analisis deskriptif, komparatif, dan uji optimasi varian. Lanjut, kita akan membahas penggunaan AI dalam penelitian yang saya bahas kali ini. Jadi untuk prompt yang pertama itu seperti ini, sehingga didapatkan hasil Gemini yang seperti yang tertera pada layar. Nah, kenapa saya tidak menerima perbaikan tersebut dari Gemini? Eh, karena menggunakan market kosong, market itu pastinya kecil sehingga bangunan yang kita pakai itu pasti di skala lagi seperti itu. Lalu untuk yang prompt kedua itu untuk jawaban dari AI-nya sendiri itu seperti ini, seperti yang bisa dilihat di layar. Dan untuk prompt tiganya kita apakah desain penelitian yang saya pilih sudah tepat? Jelaskan proposal ini menggunakan survei eksperimen kualitatif semua. Nah, ini kita dapatkan jawaban AI yang seperti yang tertera. Lalu untuk eh, tabel keputusan sendiri itu seperti ini. Jadi dalam AI sendiri menyarankan untuk mengganti metode dengan tidak menggunakan market. Sedangkan kita mengambil metode tergampang yaitu menskala rumah tinggal menjadi market sehingga hasilnya akan kita skalakan lagi untuk menjadi hasil real. Lalu untuk kasus untuk saran yang kedua yaitu tentang STF di mana STF itu tidak bisa masuk tidak bisa menempel atau dia akan mengendap pada bawah panel yang akan dipakai. Nah, solusinya itu bisa disuntikkan pada pori-pori atau celah-celah dan kita mengisi itu tuh dengan full. Makanya di sini statusnya ditolak. Lalu untuk menguji panel komposit sendiri, nah ini di lapangan Anda tidak bisa mengontrol suara angin, bising kendaraan. Gunanya ada penelitian ini, adanya STF, yaitu untuk meredam kebisingan itu sendiri. Makanya di sini ditolak. Lalu untuk mix method, itu karena waktu yang kami gunakan pada awal itu 5 bulan, sedangkan kita harus ke laboratorium untuk meneliti dan membuat prototipe, maka di perencanaan waktu kita putuskan untuk 7 bulan. Lalu untuk yang kelima yaitu kesesuaian instrumen, ini seperti yang tadi yaitu ketidaksesuaian market. Nah, karena market itu ada hitungan lagi untuk mengembalikan skala yang sudah dikecilkan, jadinya di sini saran dari AI ditolak. Lalu untuk terakhir saran perbaikan,
yaitu di sini itu untuk memperjelas fungsi dan memperjelas bagaimana penggunaan atau bagaimana metode yang digunakan, maka diterima. Lalu yang terakhir, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah rekomendasi desain dari AI itu dipakai. Jadi, eksperimen laboratorium kuantitatif karena bisa kendali penuh di laboratorium bahan konstruksi dan fisika bangunan. Bisa menemukan juga variabel bebas secara presisi itu untuk memvariasikan ketebalan panel sehingga dapat mengontrol frekuensi dari suara tersebut. Lalu untuk selanjutnya, apakah rekomendasi tersebut sama atau berbeda dengan desain awal mahasiswa? So far untuk rekomendasi yang diberikan itu sama. Dan apakah mahasiswa menerima atau menolak rekomendasi AI? Banyak dari rekomendasi AI yang kita terima dan banyak juga yang kita pikirkan kembali dan tidak kita pakai. Jadi sebagian kita terima dan sebagian tidak. Lalu alasan akademik yaitu saya menerima saran dari AI karena eksperimen laboratorium kuantitatif sangat relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu perlu adanya eksperimen di laboratorium untuk menemukan variabel bebas secara presisi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagian proposal yang paling banyak dikritik itu pada bagian STF yang susah untuk eh, diterapkan, apalagi di rumah hunian. Lalu selanjutnya pertanyaan saran AI yang paling membantu, yaitu tambahan penjelasan yang pada sensor accelerometer itu tadi dan SLM, sehingga kita menjelaskan lebih lengkap. Lalu untuk saran AI yang saya tolak yaitu waktu dengung sangat dipengaruhi oleh volume ruangan sehingga AI menyarankan untuk tidak memakai metode market. Sedangkan kita memakai metode market yaitu untuk menskala antara rumah tinggal, rumah hunian ke media yang lebih kecil dan untuk mencari datanya kita akan eh, mengkalikan dengan skala yang sudah terpakai. Apa perubahan pemahaman saya setelah berdialog dengan AI? Yaitu sejauh ini perlu adanya ketelitian lagi terhadap saran-saran yang diberikan oleh AI karena itu semua kembali lagi kepada pemahaman kita pada teori yang kita bahas. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana saya memastikan bahwa keputusan akhir tetap berasal dari pemikiran saya sendiri. Kembali karena apa yang saya tulis dalam penelitian ini berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan dan riset terhadap beberapa artikel yang sudah saya lakukan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.